Halo guys, kali ini gue akan membahas suatu buku yang baru aja selesai gue baca, yang judulnya adalah How to Fail. Ini emang nggak kebalik ya, emang desainnya kayak gini. Sesuai judulnya, buku ini membahas tentang kegagalan, how to fail, gimana caranya gagal. Kebetulan waktu pas gue lagi tertarik beli buku ini, emang gue lagi ngerasa di umur gue yang 20 tahun ini, mau 25 tahun, itu tuh udah banyak banget kegagalan yang gue alami gitu selama hidup. Kayak misalnya gagal dalam pekerjaan, gagal dalam sekolah, gagal dalam pertemanan, dan banyak lagi lah kegagalan-kegagalan gue yang kalau disebutin, diceritain itu nggak bakal selesai deh dalam waktu cepat. Kegagalan tuh jarang banget dibahas, padahal sebenarnya penting banget loh untuk ngebahas kegagalan. Karena kegagalan itu menurut gue ngajarin kita suatu hal yang lebih mendalam dibandingkan kesuksesan. Gue pribadi ngerasa gue lebih banyak belajar dari kegagalan gue gitu dibanding dari kesuksesan gue. Mungkin orang lain juga ngerasain hal yang sama, tapi sayangnya mereka nggak membicarakan kegagalan itu tuh secara terbuka gitu, karena mereka malu nyeritainnya. Ya emang biasa kan, kegagalan tuh malu-maluin gitu bagi banyak orang. Apalagi yang gue baca di buku ini, katanya ya orang-orang tuh banyak yang denial juga kalau mereka pernah gagal. Biasanya laki-laki sih, kayak enggak kok, gue nggak pernah gagal di kerjaan. Padahal dia denial aja. Siapa sih yang gak pernah gagal di kerjaan? Kita juga sering kali nganggep semua orang di sekitar kita tuh berhasil. Kok cuma gue ya yang suka gagal? Kenapa mereka bisa bikin ini, gue nggak bisa? Kenapa mereka bisa menang itu, gue nggak bisa? Kita itu emang hidup di age of perfection. Dunia tuh seolah-olah sempurna, orang-orang di sekitar kita tuh seolah-olah sempurna karena selain mereka nyeritain hal yang sukses doang dari diri mereka, mereka juga ngepost konten yang menggambarkan kesuksesan mereka di Instagram, di Facebook, di mana-mana, di Twitter. Mereka ceritanya ya kesuksesan mereka, bukan kegagalan mereka gitu. Kayak ibaratnya lo ikut lomba terus gagal gitu, juara terakhir, ngapain lu post gitu kan? Padahal sebenarnya wajar, itu tuh gagal emang banyak terjadi di sekitar kita, cuma ya nggak pada terbuka aja. Nah, Elizabeth Day itu ngebahas kegagalan-kegagalan dalam hidupnya di buku ini. Satu chapter isinya satu kegagalan. Nah, di sini ada 13 chapter, ya berarti 13 kegagalan lah ya yang pernah dialami sama dia. Nah, gue bakal ambil 3 kegagalan yang gue pikir paling umum terjadi atau dialami oleh orang-orang di sekitar gue, atau bahkan ya gue alami sendiri gitu. Nah, kegagalan yang pertama adalah fail at fitting in, atau gagal dalam beradaptasi dengan situasi atau lingkungan yang baru. Ini pun hal yang pernah gue alami sendiri. Jadi gue pribadi pernah pindah sekolah, pindah kota di tengah-tengah tahun ajaran. Nah, di buku ini pun diceritain ternyata banyak orang terkenal yang sering pindah-pindah sekolah dan mereka ngerasa teralienasi gitu di sekolah barunya itu. Mereka susah adaptasi di lingkungan barunya. Dan itu tuh gue bisa relate banget karena pas gue ke kelas yang baru, ke sekolah yang baru, itu tuh mereka semua kan udah pada punya temen ya dari awal. Ngumpul sama geng yang mana nih? Mendingan geng yang itu atau yang itu? Tapi ternyata semuanya juga nggak mau nerima gue gitu kan. Nah, itulah tantangan-tantangan ketika kita masuk ke tempat yang baru dan kita ngerasa gagal gitu untuk cocok di lingkungan baru itu. Ada contoh-contohnya, ternyata Christina Aguilera, Jessica Alba, dan banyak komedian sukses lainnya juga ternyata banyak yang orang tuanya tuh kerja di bidang militer. Karena orang tuanya kerja di bidang militer, mereka terbiasa untuk pindah-pindah sekolah dan mereka pun ngerasa yang namanya gagal cocok dengan lingkungan baru gitu. Apa sih ternyata yang membentuk mereka bisa jadi sukses kayak sekarang, padahal mereka dulu gagal gitu di adaptasi. Jadi sebenarnya ketika kita nggak cocok di lingkungan baru, itu tuh bakal ngebentuk independen sama resilient. Artinya kita jadi sosok yang mandiri dan juga tahan banting. Karena kita terbiasa berpindah nih. Kita terbiasa untuk berpindah ke tempat yang baru, yang bisa kita andelin ya cuma diri kita sendiri gitu. Jadi kita bakal terbiasa untuk nyaman bersama diri kita sendiri dan gak tergantung dengan lingkungan di sekitar kita. Bisa asik sendiri, punya hobi sendiri. Kayak Christina Aguilera mungkin bikin musik, bikin buku, terus lo mungkin bakal jadi belajar programming gitu kan. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan ketika ya cuma kita yang bisa jadi teman untuk diri kita sendiri. Karena ketika lingkungan di sekitar kita nggak welcome sama kita, ya kita tetap ngerasa kalau we need to survive gitu. Kita harus tetap bertahan hidup mau lingkungan kita kayak apapun. Dan itu yang membuat kita jadi kreatif. Lo
lo bisa jadi music genius, lo bisa jadi programmer handal gitu ketika lo ya hidup buat diri lo sendiri, bantu diri lo sendiri. Kegagalan yang kedua nih, ini kegagalan kedua gue jamin banyak banget yang ngalamin, yaitu gagal dalam ujian. Ketika lo dapet nilai jelek di ujian, mungkin lo ngerasa itu hal yang memalukan banget, kayak dapet nilai 30 dari 100. Padahal kalau lo nanti lulus sekolah, lo berhenti sekolah, udah nggak sekolah lagi, lo bakal nyadar kalau nilai di sekolah itu nggak ngaruh banyak kok ke kepercayaan diri lo di waktu yang panjang nantinya. Lo akan nyadar kalau di kehidupan sebenarnya lo udah nggak akan sering-sering ketemu ujian yang menentukan lo lulus atau enggak. Dan lo akan nyadar pas lo udah dewasa nanti, semua jadi serba nggak jelas karena beda sama waktu sekolah. Di sini lo nggak akan bener-bener tahu kapan lo sukses atau kapan lo gagal, karena nggak ada yang secara konstan ngasih tahu lo nilai lo berbentuk angka tuh berapa. Gaji tiap bulan segitu-segitu aja sih, mau lo kerjaannya bagus atau enggak, bonus juga perhitungannya nggak jelas. Jadi ya intinya nggak akan banyak nilai yang dikasih ke lo dibandingkan waktu pas lo sekolah. Lo juga harus tahu bahwa yang namanya sukses ketika lo ngerjain ujian adalah bukan nilai yang bagus. Sukses ketika kita ujian adalah ketika kita nggak ngedefinisiin siapa diri kita berdasarkan nilai yang kita dapat. Ketika dapat nilai jelek, ya belum tentu kita tuh bego gitu. Ketika kita dapat nilai bagus, itu juga kita jangan langsung ngerasa pintar, tapi ya ketika lo dapet nilai jelek, lo harus tahu lo mesti belajar apa lagi. Dan ketika nilai lo bagus, ya lo jangan langsung ngerasa pintar, karena pasti masih banyak deh hal-hal di luar ujian yang belum lo tahu. Ketiga adalah kegagalan dalam olahraga. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak gue suka ketika gue masih sekolah gitu ya, yang namanya olahraga. Dan ternyata penulis buku ini juga ngalamin hal yang sama gitu. Dia nggak suka main tenis di kampusnya, padahal dia postur tubuhnya tuh tinggi gitu. Jadi sering disuruh sama teman-temannya, udah lo jadi wakilin kita buat main tenis gitu, ngelawan kelas yang lain gitu. Padahal dia sebenarnya nggak suka sama sekali dan nggak jago main tenis. Penulisnya tuh cerita ya, dia pada suatu waktu pernah mulai ngebiasain dirinya tuh lari gitu, lari tiap pagi, jogging. Nah pada suatu waktu dia tuh ngelihat bayangan diri dia di kaca pertokoan. Wah, gue kalau lari lambat banget ya, dia mikir gitu. Terus dia ngerasa malu karena ternyata gue larinya lambat banget. Nah itu juga gue bisa ngerasa relate, tapi untung gue nemu orang-orang yang kecepatan larinya sama lambatnya kayak gue, jadi gue suka lari bareng mereka. Atau orang yang ngalah gitu, dia ngalah mau melanin larinya demi gue. Thank you kalau lo nonton ini, tetangga-tetangga gue dan teman-teman di kerjaan. Gue ngeliat sport atau olahraga itu identiknya kalah dan menang. Lo salah atau lo benar, lo jago atau lo payah. Padahal kalau kita mikirin itu mulu ya, kita nggak mulai-mulai olahraga. Kita jadi benci olahraga duluan karena kita takut kelihatan payah, takut nggak bener nih postur tubuhnya. Padahal ya kita bisa pelan-pelan kok biasain olahraga, rasain manfaatnya dulu. Kalau ada yang salah juga kita bisa pelan-pelan benerin gitu. Bukan dari awal harus langsung bener juga. Di buku ini juga ada rumus yang bagus. Intinya semakin tinggi reward, maka semakin kita ngerasa tugasnya tuh semakin mudah, dan kita juga bakal semakin termotivasi untuk ngelakuinnya. Jadi ketika kita mulai ngerasain manfaat atau reward dari olahraga, oh tubuh gue jadi segar, enteng, tidur gue jadi enak. Jogging yang awalnya kita anggap aduh berat banget jogging, lama-lama setelah kita ngerasain rewardnya tuh kita jabanin gitu. Jogging yang dulu kita anggap berat, enggak deh, enak, tubuh gue makin enak, makin gampang. Padahal dulu kita nganggapnya jogging tuh susah banget. Nah oke, jadi itu 3 kegagalan yang gue ambil dari buku ini yang menurut gue wajar dialami oleh gue dan orang-orang di sekitar gue. Sebenarnya kegagalan lainnya pun wajar ya, yang namanya gagal tuh wajar. Tadi kan gue udah nyebutin 3 kegagalan, untuk 10 lainnya gue sebutin deh. Kegagalan dalam usia 20 tahunan, ada kegagalan dalam berpacaran, ada kegagalan dalam hubungan, ada kegagalan menjaga tubuh agar proporsional atau diet, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam pertemanan, kegagalan dalam punya anak, kegagalan dalam keluarga, kegagalan dalam marah, dan kegagalan dalam sukses. Silakan untuk lebih lengkapnya bisa baca buku ini, ada di toko-toko buku impor kali ya, karena belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia sih. Ini buku lumayan baru.
Oke, thank you dan sekian dari gue. Bye-bye.